فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, yaitu di pertengahan muka surat 83, pembahasan murajaah, mengkaji ulang pelajaran yang telah kita lewati. Qala hafizahullahu ta'ala wa annahu yanbaghi ta'dibul aulad. Semestinya kita, yaitu orang yang lebih besar atau orang tua, mendidik anak-anak alal iffah, untuk menjaga kehormatan, anil muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan. Ia jangan membiasakan anak-anak itu mencuri, mengambil barang orang lain tanpa izin, baik untuk dimanfaatkan sendiri atau sekedar untuk prank, untuk mengganggu orang lain, menakut-nakuti orang lain. Itu semua diharamkan, tidak boleh. Fala ya'kulu illa thayyiban, maka sehinggalah mereka tidak makan kecuali yang baik-baik. Ya, tidak diajari dan tidak dibiarkan makan benda-benda yang membahayakan atau benda-benda yang tidak layak untuk dimakan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, wa ayyub'adu amma yadurruhum, dan hendaknya mereka dijauhkan dari perkara yang membahayakan mereka, fi dinihim, di dalam agama mereka. Ya, kalau belajar diarahkan belajar ke orang-orang yang baik, orang yang agamanya lurus, yang layak menjadi contoh-contoh yang baik. Wa dunyahum, dan dari perkara yang dunia yang membahayakan mereka, perkara yang membahayakan mereka dari urusan dunia. Contohnya apa ya? Jangan dibiarkan kalau bermain di tengah highway, di tengah jalan misalkan, atau bermain di bumbung-bumbung rumah. Bahaya tentunya macam itu. Bermain boleh, tetapi bukan di dalam perkara-perkara yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Kemudian yang berikutnya, wa 'ala shighar alla yusabiqul kibar, anak kecil tidak boleh untuk mendahului orang tua, fi ma hum ahaqqu bih, di dalam perkara yang mana orang tua lebih berhak untuk melakukannya atau memilikinya. Dengan apa? Perincian yang telah kita lewati, perkara-perkara yang mestinya ini orang besar yang didahulukan. Kal majlisil murih, yaitu tempat duduk yang sedap. Ini di dalam matanya tak disebut sih ya. Tempat duduk yang sedap, ya nggak apa-apa, orang tua, namanya orang tua, biar mereka mendapatkan yang empuk, yang sedap. Anak-anak muda boleh kok duduk di tempat yang agak kasar, yang keras, yang biasa. Untuk menghormati orang yang lebih tua, biarkan tempat duduk yang enak, yang sedap, yang empuk, biar untuk mereka. Wal wuqufi amamal imam, khalfal imam. Gimana amam? Berdiri di belakang imam. Yang langsung di belakang imam adalah orang-orang yang tua, yang dewasa dan semacam itu. Wal bad'i bil kalam, memulai pembicaraan, ya biar orang tua lebih dahulu, baru anak-anak minta izin untuk ikut bicara, ikut menyampaikan ide atau saran-saran dan sebagainya. Terkadang saran anak kecil juga bagus, penting, cuma ada adab-adabnya, yaitu orang tua bicara dulu, baru kemudian anak kecil. Fala yatakallamu qabla kibar, sehingga mereka tidak berbicara sebelum orang tua. Wala yuqati'ul kibara fi hadisihim, tidak memotong pembicaraan orang tua
tatkala idza takallamu, jika orang tua atau orang yang lebih besar itu sedang berbicara. Jadi masing-masing ada waktunya dan ada adabnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, muka surat 84. Ad-darsul khamis asyar, pelajaran yang ke-15. Al-adabu ma'a sairil muslimin. Adab-adab dengan seluruh kaum muslimin. Kata beliau di sini, anta'mala bihuquqil muslim 'alal muslim. Yaitu Anda mengamalkan hak muslim terhadap muslim yang lain, menunaikan apa yang dijelaskan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Ada Abu Bakar. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah? Iya, Abdurrahman bin Sakhr. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslim sit. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Maka ditanyakan, mahunna ya Rasulullah, apa saja itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, maka engkau mengucapkan salam pada dia. Ini hak yang sifatnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Kalau yang wajib apa? Yang wajib dalam masalah ini apa yang wajib apa? Apa? Yang terkait dengan masalah ini, salam. Yang wajib apa yang wajib? Iya, menjawab, betul. Menjawab salam. Itu hak wajib. Hak yang wajib ditunaikan. Wajib dipenuhi. Salam. Adapun memulai salam, ini hak yang sifatnya sunnah muakkadah. Sebagaimana dijelaskan oleh para imam. Dan ini hak, walaupun dia sunnah, tapi sunnah yang menjadi hak seorang muslim untuk tidak kita diamkan, untuk tidak kita pulaukan. Tapi ya kita jumpa dengan dia, mungkin dia sedang lalai atau sedang sibuk apa, nah, kita yang lebih dahulu mengucapkan salam. Siapa yang ingat hadisnya orang yang paling dekat dengan Allah itu siapa? Baik, Firdaus. Oh, bukan begitu maksudnya. Dalam masalah ini tadi, ya sudah dibantu sama abinya aja. Gimana lafaz yang lebih sesuai? Ewa inna awlan nasi billah man bada'ahu bis salam. Artinya apa? Iya, orang yang paling utama, aula atau aula dari wali, yaitu dekat, wali yali. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang memulai salam. Baik, rajin salam berarti dia rajin menebarkan nama Allah, karena di antara nama Allah adalah As-Salam. Maka tidak heran jika dia paling dekat dengan Allah. Baik. Tadi mana? Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia memanggilmu, maka jawablah atau penuhilah jemputannya itu, undangannya itu. Baik. Atau walaupun jemputannya hanya untuk makan yang sederhana, makanan yang murah-murah, tapi selama ini adalah makanan yang halal, makanan yang bermanfaat, maka kita wajib untuk memenuhi undangannya. Ini kalau jemputannya adalah jemputan wali. Siapa? Abdullah. Nanti kalau Ahmad jemput kita enggak? Oh, ini antar negara susah dong. Baik. Ya yang mungkin didatangi, yang tempatnya tidaklah terlalu jauh-jauh. Tapi yang memungkinkan untuk didatangi ini wajib. Kalau walimahnya adalah walimah pernikahan, ada kenduri kawin, didatangi. Kalau terlalu jauh ya minta udzur. Sambil mendoakan. Doanya Ismail, apa doanya? Kalau ada jemputan atau pemberitahuan ini saya sudah nikah nih.
Ingat tak doanya? Oh, belum siap nikah. Halif aja. Doanya ingat tak? Muhammad ingat tak doanya kalau ada orang menikah? Ada nggak yang di sini yang ingat doanya? Solihin ingat. Yang sebelah sini ingat tak? Tak ada yang ingat. Oh, belum siap nikah semua. Ada apa? Ayo, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Baik. Nah, kalau kita tak mampu datang, paling tidak kita mendoakan baik-baik. Karena tempatnya terlalu jauh. Adapun kalau jemputannya adalah yang selain walimatul urus, selain kenduri kawin, maka ini mustahab. Selama masih mungkin untuk didatangi dan tidak sampai tingkat masyaqqah, yaitu kesulitan yang besar. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga, wa idzastanshahaka fansahlah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Dia bingung, ini saya punya uang banyak, saya mau kerja, tapi kerja apa ya? Saya pakai untuk apa? Kita memberi nasihat yang baik-baik, bukan untuk yang pergi ke Las Vegas sana. Boleh jadi balik bawa duit banyak, boleh jadi, tapi boleh jadi kebalikannya. Ini duit habis untuk judi, tak boleh. Tapi nasihat-nasihat yang baik agar dia mendapatkan bimbingan, agar dia mendapatkan kebaikan. Sesuai namanya, an-nus, nasihat, yaitu apa? Hiyatatul khair lil mansuhilah, yaitu mengumpulkan atau mencakupi seluruh kebaikan untuk diberikan kepada orang yang diberi nasihat tadi. Kemudian yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallah, dan apabila dia bersin kemudian dia memuji Allah, fashamidhu, maka doakanlah untuk dia. Syamidhu ay ud'ulah. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar itu bilang apa? Iya, yarhamukallah. Lalu yang bersin mengucapkan apa? Apa yang? Aywa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini juga bagian dari hak, dan ini hukumnya wajib seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini shoot number berapa? Wahid. Nah, salah satu 4 ya. Kalau yang mengatakan alhamdulillah wajib. Alhamdulillah ini mustahab, memuji Allah mustahab. Kalau tidak mengucapkan itu tidak dosa, tetapi dia tidak berhak untuk mendapatkan doa yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Orang yang sakit itu sudahlah badannya lemah, boleh jadi juga pikirannya letih, pikirannya mungkin mendekati putus asa, sudah berobat kemana-mana tapi tak sembuh-sembuh. Nah, dia sangat memerlukan dukungan moral, dukungan semangat. Nah, maka sangat digalakkan dan dianjurkan untuk mendatangi orang sakit, mendoakan yang baik-baik. Kalau kita jumpa orang sakit, doanya apa? Naufal, ketika jumpa orang sakit biasanya kita mengatakan apa? Yang keras? Anda tak dengar? Syafakallah baik. Itu bagian dari doa. Atau seperti ketika Nabi meruqyah, siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, diucapkan 3 kali. Atau boleh juga berisi hiburan. Siapa yang ingat hiburannya? Abdurrahman? Kalau orangnya sakit kita bilang apa? La ba'sa tahurun, insyaallah. Kalau itu betul kalimat semacam itu. Untuk menghibur bahwasanya dosa-dosa itu, bukan dosa. Apa tadi? Sakit atau penyakit itu insyaallah tidak mengapa, karena akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Dan juga menggunakan kalimat yang baik. Jangan malah kita menyebabkan dia sedih hati. Kenapa engkau sakit terus? Itu banyak dosa tuh. Kasihan dia, tambah panas badannya nanti. Wa idza mata fattabi'hu,
jika dia meninggal dunia maka ikutilah dia. Sekarang siapa? Itu aja. Siapa? Ilyas. Maksudnya kalau dia mati ikuti dia, ikuti macam mana? Masuk kubur. Jangan bang, belum siap bang saya. Apa? Intinya adalah diiringi. Seperti dalam riwayat yang lain, tasyi', yaitu apa? Mengiringi jenazahnya, menghantarkan dia ke rumah dia yang baru itu, yaitu apa? Kuburan. Juga sekalian kita menyolati dia dan yang semacam itu. Ini adalah hak dia, hak sesama muslimin. Rawahu Muslim, syammidhu ay qul lahu yarhamukallah. Ucapkan kepadanya yarhamukallah. Baik, terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan syammata artinya adalah da'a, yaitu berdoa. Yang lain mengatakan syammata yaitu menolak syamatahnya setan. Karena kalau orang bersin mungkin badannya jadi mungkin apa ya, seluruh sel-sel badannya terguncang atau mungkin perut sakit, setan gembira. Maka untuk menolak kegembiraan setan tadi, kita doakan baik-baik untuk dia dengan mendoakan, dengan mengucapkan yarhamukallah. At-taqwim, penilaiannya sekarang. Pertama, mahiyah hukukul muslimin as-sittah, apa saja hak muslim yang 6 itu. Allati dzakarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, yang disebutkan oleh Nabi. Abdurrahman, apa saja? Jika berjumpa kita mengucapkan salam. Ada lagi? Apa artinya? Mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin dan dia mengatakan alhamdulillah. Apa lagi? Memenuhi jemputan dia. Ada lagi? Memberi nasihat jika kita diminta. Ada lagi? Apabila dia meninggal dunia, kita mengiringi jenazahnya itu. Ada lagi? 6. Satu lagi yang belum apa? Sebelum mati, jangan cepat-cepat disuruh mati. Sebelum mati. Nah, jika sakit dia dijenguk. Kemudian yang kedua, hal anta ta'malu bihadhil huquq. Apakah Anda mengamalkan hak-hak ini? Ma'a ikhwanikal muslimin, dengan saudara-saudara Anda kaum muslimin. Na'am insyaallah. Yang ketiga, hal nasahta li akhikal muslim. Apakah Anda memberikan nasihat kepada saudara Anda muslim indama ra'aitahu ala khata, jika Anda melihat dia di atas kekeliruan? Na'am insyaallah, sesuai kemampuan. Kecuali kalau ternyata dianya yang tak mau diberi nasihat. Barang siapa menasihati saya pukul dia, jelas menyusahkan diri. Kalau macam itu, dia menyusahkan kita. Yang keempat, hal utamaridah, apakah Anda menjenguk orang sakit? Siapa? Ahmad? Na'am insyaallah. Yang kelima, hal tabita janazah, apakah Anda mengiringi jenazah? Muhammad? Nah, insyaallah. Yang ke-6, hal syammatal atis, apakah Anda mendoakan yarhamukallah untuk orang bersin? Halil? Nah, insyaallah. Insyaallah ini mudah-mudah ya kalau yang ini. Tinggal diamalkan lagi dan seterusnya ketika ada kesempatan. Yang ke-7, hal tusallimu ala ikhwanika idza laqitahum. Apakah Anda mengucapkan salam kepada saudara-saudara Anda jika menjumpai mereka? Abdul Fattah? Kenapa? Mikir kemana? Apa itu? tak perhatiin ke kelasnya. Aduh, tengok apa? Apa? Solihin? Bukan taslim, tusallim. Artinya apa? Adalah kamu menjawab. Bukan menjawab, tapi kamu memberi salam ke atas saudara kamu bila kamu menemuinya. Menjumpai mereka.
Yang ke-8 terakhir, hal da'aka akhuka fa'ajabta da'watah. Apakah saudaramu menjemputmu, kemudian engkau memenuhi jemputannya itu? Na'am insyaallah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.